Chemical, audio record, and action. Hai there, tahu nggak sih kalian kalau seandainya Tuhan punya tujuan hidup atas setiap hidup kita? Walaupun mungkin kita nggak ngerti akan hal yang lagi Tuhan buat, tapi Tuhan punya rencana atas setiap hidup kita. Oke, gue kenali suaranya nih. Aduh, orangnya lagi ngomongin. Gue lagi ngikutin dia, ada di belakang. Enggak, aku jadi nggak enak ini. Dengar apa, Kak? Aku ini. Iya, tapi itu aku kayaknya bukan talenta aku. Aku kayaknya nggak bisa bertalenta nih. Bingung. Jangan ngerasa kayak gitu bro, karena semua orang itu pasti terlahir dengan yang namanya talenta. Meskipun kayaknya mungkin kita belum tahu sekarang kayak talenta kita tuh apa. Karena kadang-kadang talenta itu yang spesifik, yang kelihatan secara visible yang kita anggap hanya talenta. Tapi kan ada banyak talenta lain, misalnya banyak orang yang bilang oh talenta itu cuma musik, talenta itu cuma jago ngomong, talenta itu cuma talenta olahraga. Tapi kan ada talenta lain yang sebenarnya terpendam, mungkin kita belum tahu. Ada orang yang jagonya lobbying, mungkin kakaknya jago modeling. Acting, Mungkin jago. mungkin ya. Itu ya, kakaknya yang main iklan Mas, Ultramilk ya? asal sih. Wah, jelas talentanya udah tahu dong. Aduh, Berarti Tuhan mungkin manggil kamu untuk masuk ke dunia entertainment kali. tapi itu Dan memberkati banyak orang di sana. bisa jadi ya. Karena setiap kita, aku percaya setiap kita diciptain Tuhan punya tugas yang spesifik yang nggak bisa Betul. orang lain kerjain. Makanya ketika aku ngomong di depan kamera, kayaknya bukan porsi aku, itu porsinya El untuk ngomong. Tapi udah jelas kita harus memperkatakan kebenaran dimanapun Tuhan percayain. Betul, amin. Setuju? Setuju banget, makanya lanjutin dong kak. Iya, aku punya kesaksian sih, dimana beberapa waktu yang lalu aku sempat ngerasa, ini kayaknya Tuhan gagal nih, kayaknya Tuhan, aduh, nggak sengaja ciptain Yuda gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh iblis yang kasih bisikan kalau seandainya aku nih produk yang gagal, aku tuh produk yang kecelakaan. Sedangkan firman Tuhan aja bilang kalau seandainya rencananya dia atas setiap hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi walaupun mungkin kita ngerasa hidup kita masih jauh dari apa yang jadi harapannya Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam gitu. Amin. Dan dia selalu balikin kita, perlengkapin kita, balikin ke rencananya untuk apa yang udah Tuhan siapin jauh sebelum kita lahir. Nah, kayak ngomongin aku punya kesaksian sedikit sih, dimana kayak Gimana? aku suka bandingin diri aku sama kakak aku. Jadi ya teman-teman aku beberapa ada yang ngefans sama kakakku karena dia jago basket, terus dia model juga, terus dia karyawan terbaik di tempat kerjanya se-Indonesia. Dan kalau seandainya dibandingin sama aku udah lulus kuliah, tapi aku belum ada kerjaan karena aku kerja di dunia entertainment. Nah, sedangkan mama aku sempat bilang, udahlah mendingan kerja yang benar-benar kantoran. Tapi aku kayak ngerasa passionku sebenarnya di dunia entertainment. Sampai aku ngerasa, apa iya ya, aku nih gini-gini aja gitu. Tapi Tuhan ingetin kalau seandainya kita punya tugas, kita punya keunikannya sendiri. Iya. Belum tentu apa yang kita pengen dari orang lain itu jadi kebahagiaan kita. Justru mungkin kadang-kadang orang lain pengen banget dengan apa yang kita punya. Betul. Makanya kadang-kadang kita suka ngiri, lihat sana sini karena sebenarnya kita lagi lupa fungsi kita. Dan di situ kayak aku makin sadar kalau seandainya Tuhan kerja atas setiap hidup kita. Dia penulis skenario hidup kita. Walaupun caranya mungkin beda-beda, tapi Tuhan nggak pernah salah ketika dia ciptain kita. Amin. Wah, waktu ngobrol sama Kak Yuda gini malah sejujurnya aku jadi kepikir sih. Seringkali kita itu nggak bisa menghargai apapun yang kita punya. Kita lebih menghargai apa yang orang lain punya daripada apa yang kita punya.
Bayangin ya teman-teman, kayak Yuda ini tuh udah bolak-balik masuk TV berkali-kali. Main iklan di apa aja kayak Yuda, Ultramilk, Pertamina. Sekarang kalau teman-teman lihat di warung-warung itu banyak banget fotonya bos Yuda ini tuh. Cuma nanti kita tampilin ya. Ya. Cuma sekali lagi ada kan pepatah yang bilang rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput kita. Entah kenapa manusia itu setiap kali melihat orang lain tuh seakan-akan kita nggak pernah bisa menghargai apa yang sudah kita capai, apa yang kita punya. Tapi kita lebih mudah untuk menghargai apa yang orang lain punya dan kita mengingini itu. Khususnya buat anak-anak muda yang hari ini ngedengerin kita di sini, teman-teman. Jangan bandingkan hidupmu dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan siapapun. Karena kita punya destiny yang berbeda, kita punya panggilan yang berbeda, kita punya tujuan hidup yang berbeda. Tuhan ciptakan kita spesial. Ikan gak bisa ngebandingin dirinya sama burung. Ikan gak bisa terbang. Burung gak bisa ngebandingin dirinya sama cicak. Burung gak bisa merayap kayak cicak. Cicak gak bisa ngebandingin dirinya sama apa lagi ya kak? Sama... Itu dia, pokoknya gak bisa dibandingin lah. Iya, pokoknya nggak bisa dibandingin. Kenapa? Karena setiap kita itu punya fungsinya yang berbeda-beda. Jangan-jangan sebenarnya selama ini engkau itu sebenarnya sudah mencapai sesuatu dalam hidupmu dan kau tuh punya banyak hal yang kau bisa gali dan kau bisa kembangkan dalam hidupmu. Tapi engkau terlalu terfokus pada apa yang kau nggak punya. Daripada fokus pada apa yang kau punya, kembangkan itu, lakukan sesuatu untuk Tuhan, berkarya sebanyak-banyaknya. Ya nggak kak? Benar. Dan terima setiap kekurangan kita. Betul. Sadari kekurangan kita, tapi jangan terfokus, terpaku sama kelemahan kita karena kita punya sumber kekuatan kita yaitu Tuhan. Pengharapan kita nggak pernah gagal ketika kita gantungin pengharapan ke pribadi yang stabil. Nggak kayak orang yang labil pasti ngecewain ujungnya. Tapi ketika kita gantungin pengharapan kita ke pribadi yang stabil, kita tahu kenapa kita bisa percaya sama dia karena dia nggak pernah ngecewain kita, dia nggak pernah ninggalin kita dan dia selalu berjuang untuk kita. Kayak kita tahu dia bapak yang baik dan bapak yang baik pasti kasih yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Amin. Jadi ya hidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita tanpa berusaha untuk jadi orang lain karena Tuhan cuma bisa bekerja ketika kita menghidupi panggilan yang dia taruh di setiap hidup kita. Amin. Ada pepatah yang bilang, I am strong because I know my weaknesses. Kita itu kuat karena kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Selama kita sadar, oh iya aku tuh lemah di sini. Gak masalah, jangan jadikan itu penghambat dan jangan jadikan itu titik engkau beralasan untuk engkau putus asa dan berhenti berjuang. Tapi sekali lagi kelemahan itu membuat kita untuk jadi lebih kuat dan lebih kuat lagi setiap harinya. Ada quotes lagi tuh kak, satu lagi tuh. Apa itu? You were born original. Don't die a copy. Don't die a copy. Kita ini setiap kita itu lahir sebagai seorang yang original satu-satunya. Gak ada di dunia ini yang lebih kamu dari kamu. Nobody in this world is youer than you. Gak ada yang lebih kamu dari kamu. So jangan jadi orang lain. Karena kamu adalah kamu, saya adalah saya. Aku adalah aku. So teman-teman tahu nggak sih kalau seandainya dia tuh bangga banget sama kita. Dia tuh bangga ketika dia ciptain kita, dia bangga kita itu anaknya dan ya hidup itu bukan berdasarkan apa yang kita rasa lagi, tapi karena kita percaya Bapak kita yang baik gak akan mengecewakan anak-anaknya. Bukan begitu? Amin. Makanya itu percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Dan saat engkau percaya, kau gak akan ngebanding-bandingin hidupmu sama orang lain karena kau udah secure dengan apa yang ada dalam hidupmu. Temukan yang menjadi warna dalam hidupmu dan sekali lagi jadi dirimu apa adanya. Jangan jadi orang lain karena Tuhan selalu memandang engkau istimewa dan spesial. Dia Bapa yang sangat bangga dengan teman-teman. God bless you.